Shalom, mengucap syukur saat hari ini kembali kita boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati hari Sabat, mengucap syukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu kemarin, sepanjang minggu kita boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan pada setiap keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Saat hari ini mari kita siapkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur buat kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah boleh terjadi kepada setiap keluarga kita. Ada firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Apapun keadaan Bapak Ibu saat hari ini, baik atau buruk keadaan Bapak Ibu saat hari ini, mari saat hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Saya percaya, kita semua percaya bahwa pada saat kita menaikkan ucapan syukur, mujizat itu boleh terjadi pada setiap keluarga Ebenezer. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Syukur
pada setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, setiap keluarga yang ada di setiap rumah-rumah Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu hadirat Tuhan ada menghampiri setiap keluarga kami. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga Ebenezer. Suasana surga, damai sejahtera itu boleh ada pada setiap keluarga Ebenezer. Tuhan, hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Kami sekeluarga bersatu hati sepakat Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Yesus. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Bersama-sama kita katakan, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, amin. Kuduskan aku seluruhnya. Kami mau masuk ke pelataran-Mu yang kudus Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhku, ya Yesus, terpelihara sempurna. Aku mau hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Sambil mengangkat tangan kita katakan, ya Tuhan, haleluya. Datanglah kepada setiap rumah-rumah di keluarga Ebenezer Tuhan. Ada damai sejahtera, ada mujizat terjadi. Haleluya. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, amin. Ya Tuhan, ini ucapan syukur kami, pujian kepada Allah kami. Engkau keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Hosana,
bersyukur Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, anak-anak kami Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, seperti tanah kering yang merindukan hujan, seperti itulah hati kami haus akan Engkau Tuhan. Setiap hari kami perlu Tuhan dalam hidup kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu pertolongan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Saat hari ini kami percaya, setiap kami yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya mujizat terjadi Tuhan. Kami diberi kekuatan melewati setiap masalah-masalah yang kami alami. Haleluya. Lembutkan hatimu, datanglah kepada Tuhan. Lembutkan hatimu, lepaskan masalahmu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dia sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Dengan mulut kami mau mengakui Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, ya Yesus. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Engkaulah ya Tuhan, Engkau Tuhan kami. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang minggu kami rasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat hari ini kami mau memuji-muji Tuhan. Saat hari ini kami mau bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pada saat hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Allah itu baik.
Setiap kali mengatakan Allah itu baik, saya ada rasa damai di dalam hati saya. Meskipun kadang saya melewati sesuatu yang ada masalah, tapi di saat saya mengatakan Allah itu baik, saya boleh merasakan ada kekuatan dalam diri saya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan katakan kepada kanan kiri kita, ada anak kita, ada suami kita, katakan Allah itu baik. Percayalah bahwa kalau di hari-hari sebelumnya Tuhan sudah menolong kita, kita percaya di hari-hari yang akan datang Tuhan pun tidak pernah terlambat pertolongannya. Mari kita akan pujikan Allah itu baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku Dan yang engkau perlukan. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Benar Bapak Ibu, Dia luar biasa. Kuasanya tidak pernah berubah, mulai dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sebab kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak mungkin Engkau jadikan mungkin, karena kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan Nama Tuhan, Pujilah Dia, hai jiwaku. kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat malas, Sungguh besar. besar Terima kasih, kasih-Mu
ajaib. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita jadikan hati kita seperti tanah-tanah yang subur. Biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kita, menguasai kita. Saat hari ini kita semuanya pasti mengalami waktu-waktu yang sulit, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Saat ini banyak orang mengalami kesusahan. Kalau kita boleh melihat berita, ada banyak dokter meninggal, ada banyak pendeta meninggal. Saya sempat ragu, Tuhan, kenapa hal ini boleh terjadi? Melalui pujian ini saya boleh dikuatkan. Saya boleh mendapatkan berkat melalui pujian ini, Bapak Ibu. Meskipun sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kami, meskipun kelihatannya banyak orang-orang di sekelilingmu rasanya melakukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi percayalah kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap
kami tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati pujian penyembahan dan saya percaya bahwa Tuhan dipermuliakan di atas setiap pujian penyembahan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Merupakan sebuah anugerah ya Tuhan, bila pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, terlebih kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami, pelindung bagi kami, pelita bagi kami untuk kami dapat terus berjalan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersuka cita bila mana pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama boleh beribadah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah ataupun ada di ruang doa, kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang presiden India yaitu yang bernama Abdul Kalam yang periodenya adalah 2002 sampai dengan 2007. Nah, Abdul Kalam ini memiliki sebuah cerita Bapak Ibu Saudara sekalian yang unik. Nah, begini ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Pak Presiden ini dulu ketika kecil, dia beserta ayahnya pulang ke rumah sampai malam hari karena Abdul pada saat itu baru selesai sekolah, ayahnya kerja, baru ibunya juga kerja. Nah, jadi ketika mereka duduk di ruang makan Bapak Ibu Saudara sekalian, ibunya menyajikan roti di dapur. Nah, ketika ibunya sudah selesai menyajikan roti, nah dihantarkan ke meja ruang makan di tempat di mana Abdul dan juga ayahnya menikmati hidangan tersebut. Namun ada yang menarik yaitu bahwa roti tersebut yang sudah dimasak oleh ibunya itu gosong Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan ketika kita menerima makanan yang gosong, apa yang akan Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan? Nah jadi Abdul Kalam ini dia menunggu respon, reaksi daripada ayahnya. Apakah ayahnya akan memarahi ibunya atau bagaimana? Lalu ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ayah daripada Abdul Kalam ini tidak marah sama sekali. Bahkan dia mengambil roti gosong tersebut lalu berkata kepada anaknya, menanyakan berbagai hal mengenai pengalaman sekolah anaknya pada hari itu. Nak, bagaimana kamu sekolah hari ini, bagaimana nilainya? Nah, lalu ketika perbincangan itu, ibu daripada Abdul Kalam ini datang dan meminta maaf. Dan meminta maaf karena rotinya gosong. Lalu suami daripada ibu ini, yaitu ayah daripada Abdul Kalam ini berkata, oh sayang, aku ini suka roti gosong. Nah demikian. Lalu Abdul Kalam pada saat itu sangat terkesima, sangat takjub kepada jawaban ayahnya. Ternyata ayahnya tidak memarahi ibunya, namun justru mengatakan, sayang, aku suka roti gosong. Lalu setelah makan, dihantarkanlah Abdul Kalam ini untuk segera tidur. Dihantarkan segera tidur, lalu Abdul Kalam begitu penasaran, apakah benar ayahnya benar-benar menyukai roti gosong tersebut. Lalu ia bertanya, ayah, apakah engkau benar-benar menyukai roti gosong buatan ibu? Lalu ayahnya tersebut mengatakan, anakku,
ibumu telah capek, sehari ini sudah bekerja keras. Dan ia membuat roti untuk kita dengan roti gosong. Nah, roti gosong tidak akan membuat kita sakit. Namun, perkataan yang pahit itu bisa membuat hati ibu sakit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa sang ayah mengajarkan kepada anaknya bagaimana untuk meresponi daripada sebuah situasi bahkan sekalipun tidak ataupun kurang baik. Nah, lalu akhirnya Abdul Kalam begitu terkesima dan dia mendapatkan pesan bahwa ayahnya ini sering menutupi hal-hal yang tidak begitu penting. Nah, namun lebih mengutamakan merayakan hubungan. Jadi hubungan lebih penting. Jadi anak ini, Abdul Kalam ini, itu diajarkan untuk berpikir secara dewasa. Anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kasih bubur yang begitu panas, yang begitu tidak enak, bagaimana respon anak atau balita ketika mendapatkan makanan tersebut? Ada yang menangis mungkin, lalu juga ada yang mungkin tidak mau makan. Nah, jadi Abdul Kalam ini diajarkan untuk supaya dia bagaimana berpikir dewasa dalam menghadapi situasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini kita akan baca, mari kita buka Alkitab kita, yaitu di Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-16. Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-16. Puji Tuhan, sudah semua? Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah roti gosong. Kita akan belajar apa yang kita dapat dari cerita tentang roti gosong tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita sudah tadi mendengar cerita tadi, kita akan mendapat bahwa ada makna yang disampaikan oleh daripada ayah Pak Presiden tersebut, yaitu ayah Pak Abdul Kalam, yaitu ayahnya memberikan pengajaran atau nasihat untuk menjadi seorang yang dewasa, Bapak sekalian. Nah, hari-hari ini kita ini sangat krisis kedewasaan. Kita bisa melihat di berbagai banyak hal, baik itu di keluarga kita, mungkin ada keluarga kita yang tidak memiliki sikap dewasa dalam menghadapi masalah di keluarga, bahkan mungkin pasangan. Bahkan termasuk di masyarakat. Bahkan baru-baru ini kita bisa melihat ada demo-demo yang begitu anarkis. Padahal tidaklah salah untuk menyampaikan pendapat. Namun ketika pendapat tersebut tidak disampaikan dengan baik, justru berujung dengan kericuhan. Nah, disitulah kita dapat melihat para teman-teman kita yang menyampaikan aspirasi bukanlah seorang yang dewasa, Bapak sekalian. Nah, jika kita melihat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di ayat yang ke-13 Bapak Saudara sekalian, di sana ada kata kedewasaan penuh. Saya bacakan ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pelajari bahwa kedewasaan penuh di sini di berbagai terjemahan itu sama. Kata dewasa itu selalu ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata dewasa selalu ada di dalam berbagai terjemahan Alkitab. Nah, jadi kita benar-benar pada pagi hari ini kita belajar menjadi seorang yang dewasa penuh. Apa yang dimaksud dengan dewasa penuh, Bapak Ibu Saudara sekalian?
Paulus menuliskan surat Efesus ini kepada jemaat di Efesus karena Paulus ingin lagi meluaskan para pembaca pemberita Injil. Orang-orang yang mendengarkan Kristus harus lebih banyak lagi. Jadi tidak stagnan, tidak sampai jemaat di Efesus begitu saja, baik kualitas dan juga kuantitas. Paulus menginginkan orang yang mendengarkan Kristus, orang yang mengikut Kristus lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu tema di dalam kitab Efesus ini adalah berbicara tentang hubungan. Baik itu hubungan keluarga, hubungan jemaat kepada Tuhan, hubungan bermasyarakat. Di sana bercerita tentang hubungan Bapak-Ibu sekalian. Nah, sebab itu hubungan yang baik tentu harus dilandasi dengan sifat yang dewasa agar hubungan itu menjadi semakin baik. Nah, pertanyaannya Bapak-Ibu Saudara sekalian, apakah kedewasaan itu bisa kita dapatkan? Jawabannya tentu saja bisa. Nah, ada orang yang berkata bahwa, Kak, dewasa itu apakah ketika berumur 20 tahun ke atas? Ataukah berusia 30? Tidak juga. Faktanya ada orang-orang yang sudah bahkan berumur namun belum memiliki kedewasaan. Bahkan ada yang masih muda tapi sudah memiliki kedewasaan dalam cara pandang. Yang dimaksud di sini kedewasaan penuh adalah sepemikiran menjadi serupa seperti Kristus, yaitu memiliki pikiran Kristus, sikap seperti Kristus, cara pandang seperti Kristus. Jadi kedewasaan penuh di sini kalau kita baca dari ayat sebelum dan sesudahnya mengarahkan supaya kita semakin sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin sempurna menjadi serupa dengan Kristus. Mengalami kedewasaan penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian tentu saja tujuan manusia itu pertama-tama adalah menjadi dewasa. Nah, sekalipun memang dewasa ini bukanlah proses yang mutlak ketika didapatkan seseorang lalu menjadi dewasa full langsung sampai selama-lamanya. Bisa saja mengalami fluktuasi, kadang dewasa, kadang menjadi anak-anak. Nah, tentu saja faktanya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Namun manusia yang dewasa sungguh dapatlah dicapai Bapak Ibu sekalian. Seperti kita mungkin sebelum kita menikah mungkin, ya meskipun saya belum menikah, tapi Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah pertama-tama mungkin berkata kepada pasangannya, aku butuh pasangan yang dewasa. Aku butuh pasangan yang sempurna. Namun ternyata faktanya pasangan yang sempurna memanglah tidak ada. Tapi untuk belajar, untuk menjadi seorang yang dewasa, tentulah sangat bisa untuk dicapai Bapak sekalian. Nah, untuk mencapai fase dewasa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja kita harus mempelajari daripada fase pertumbuhan manusia. Yaitu fase pertumbuhan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah ia akan menjadi manusia yang ketergantungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita kecil, kita sangatlah bergantung kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya secara pribadi, secara instan, secara langsung. Ketika kita dilahirkan, yo mosok bisa langsung jalan, mosok yo bisa langsung naik sepeda, yo mosok yo bisa langsung bekerja. Mungkin yang anak-anak muda yo mosok ya langsung bisa main Mobile Legends atau Among Us dan segala macamnya. Tidak bisa. Waktu kita balita, waktu kita kecil mungkin 1 sampai mungkin 5 tahun atau sampai berapa tahun begitu, kita masih bergantung kepada orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam fase ini Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia yang masih bergantung itu membutuhkan petunjuk atau tuntunan dari orang-orang di sekitarnya. Makanya ketika kecil, nak makan, karena orang tua atau orang-orang di sekitarnya tahu kalau anak ini tidak makan, dia akan jadi sakit. Nak mandi, nak sikat gigi, nak waktunya tidur, nak waktunya sekolah. Semua itu masih dia berharap dari luar, belum dari dalam dirinya, dia masih belum mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ciri-ciri orang yang bergantung ini dia masih belum tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dia masih harus bergantung.
Nah sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak, anugerah Tuhan harus terus dituntun, dibimbing, dirangkul. Nah ketika melakukan hal-hal tersebut dengan baik tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ternyata hal ini pun ada Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam gereja. Orang-orang yang masih bergantung kepada orang-orang di sekitarnya ataupun orang yang bergantung kepada Bapak Ibu gembalanya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi biasanya nih orang-orang yang masih bergantung di dalam gereja adalah seperti ini. Misalnya dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi pergumulan yang dihadapi. Misalnya contoh, pergi ke gereja harus dituntun sama Bapak Ibu gembalanya. Jangan lupa ke gereja ya, jangan lupa doa ya. Nah, jangan lupa ya untuk kamu pelayanan, jangan lupa ya, nah seperti ini. Nah ciri orang yang ketergantungan seperti ini masih kita dapat melihat membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk menuntunnya. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Bahkan harus dituntun dari segala macamnya. Bahkan parahnya adalah sama seperti anak kecil tadi, kenapa harus disuruh sikat gigi, kenapa harus disuruh makan, kenapa harus di sekolah, anak kecil pun tidak tahu bahwa itu sebenarnya untuk kebaikan dirinya. Ia hanya merasa kalau aku mengikuti perintah orang tuaku akan senang. Nah begitu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian di gereja. Ada orang-orang yang berpikir demikian. Yaitu ketika dia pergi ke gereja, ketika dia ikut doa, ketika dia melakukan persembahan atau perpuluhan, kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya, ia merasa itu akan menyenangkan Bapak Ibu gembala, akan menyenangkan keluarganya, akan menyenangkan Tuhan. Betul, memang tidak salah. Namun sebenarnya seperti anak kecil tadi, mandi, makan, sikat gigi, sekolah itu untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya. Demikian juga ketika di gereja, kita ibadah, kita doa, kita pelayanan, itu semua untuk kepentingan kita diri sendiri, untuk diri kita sendiri. Supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan Bapak sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang seperti ini? Yang masih bergantung kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, coba lihat kanan kirinya. Kalau ada anaknya yang masih kecil, wajar, masih bergantung sama orang tuanya. Tapi coba lihat, apakah anak Bapak Ibu Saudara sudah dewasa? Mungkin sudah lulus SMA ke atas, SLTA ke atas, begitu. Lalu lihat coba sikapnya, apakah masih bergantung kepada Bapak Ibu? Kalau masih bergantung Bapak Ibu sekalian, nah ini perlu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pasangan untuk berdiskusi kepada pasangan apakah kita masih tepat membuat anak kita seperti ini. Nah, kalau di Amerika Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sudah lulus SLTA itu akan pergi dari rumahnya. Justru sangat malu ketika anak-anak yang SLTA sudah tamat sekolah tingkat atas masih berada di kediaman orang tua. Itu tidaklah wajar. Kewajaran mereka adalah sudah tamat SLTA, mereka pergi keluar mencari kehidupan sendiri. Ya memang ekstrim juga ya, saya juga tidak membenarkan demikian. Namun yang kita lihat di sini adalah mereka seperti membuat anak mereka supaya hidup mandiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya sekarang ada dua. Yang pertama, apakah kita masih merupakan orang-orang yang ketergantungan? Baik itu di keluarga kita, tidak bisa hidup tanpa tuntunan, bimbingan daripada orang tua kita. Bimbingan daripada anak kita. Termasuk juga di dalam hal kerohanian. Apakah kita masih orang-orang yang bergantung? Kalau tidak ada yang mengajak kita ke gereja, kita tidak mau ke gereja. Kalau tidak ada yang membawa kita untuk berdoa, kita tidak mau berdoa. Kalau tidak ada yang memerintahkan kita persembahan segala macam, kita tidak melakukannya. Kalau seperti itu, kita masih ada di dalam fase ketergantungan atau masih dalam ranah kanak-kanak tersebut. Namun saya percaya kita semua terus belajar untuk melangkah, grow up, bertumbuh semakin hari seperti yang dikatakan ayat ke-13 tadi, menjadi dewasa penuh, menjadi serupa dengan Kristus. Nah,
Itu fase yang pertama manusia. Yaitu fase yang pertama adalah ketika ia datang ke bumi, dilahirkan, ia akan memiliki fase ketergantungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang fase yang kedua yaitu adalah fase mandiri. Atau independence, fase mandiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan fase yang pertama tadi, ketika seseorang mulai beranjak ke fase mandiri, kan tadi yang ketergantungan pertama ketergantungan, kedua ia masuk ke fase mandiri. Ketika berada di fase mandiri ini biasanya orang tersebut tidak perlu diajarkan lagi bagaimana harusnya ia lakukan untuk dirinya sendiri. Yaitu seperti tadi, waktu anak-anak dia disuruh mandi, waktu fase mandiri tidak perlu disuruh mandi. Dia sudah tahu harus mandi untuk dirinya sendiri. Karena dia tahu itu untuk baik untuk dirinya sendiri. Nah, tidak perlu lagi disuruh makan. Tidak perlu lagi disuruh sekolah, karena ia sudah tahu itu kebutuhannya. Tidak perlu lagi bahkan disuruh, kalau di dalam hal kerohanian. Tidak perlu lagi disuruh ke gereja. Tidak perlu lagi disuruh untuk datang berdoa, dia datang sendiri. Karena dia sudah tahu, karena dia sudah berada di dalam fase mandiri. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya tidak akan merepotkan orang lain lagi. Ketika orang berada di fase mandiri, orang tersebut tidak akan merepotkan orang lain lagi. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa ketika orang berada di fase mandiri, memang dia tidak merepotkan orang lain lagi. Namun di dalam fase ini masih juga ketika dia tidak mau merepotkan orang lain, dia juga tidak mau direpotkan. Ini masalahnya. Nah, biasanya juga ini kita temui nih, baik itu di keluarga ataupun di gereja, contoh di keluarga. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Untuk melakukan aktivitasnya dia bisa. Tapi dia tidak mau mengambil kegiatan-kegiatan yang lain yang di luar kegiatannya. Contoh, menolong kakaknya, menolong adiknya, menolong orang tuanya. Ya khusus untuk dirinya sendiri. Fokus pusatnya diri sendiri karena mandiri. Melakukan segala sesuatunya. Demikian juga di gereja. Dia tidak perlu lagi diajak-ajak untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melakukan persembahan. Tidak perlu lagi. Bahkan dia juga tidak merepotkan Pak Pendetanya lagi. Misalnya kalau misalnya fase ketergantungan masih bergantung sama Bapak Ibu Pendetanya. Namun di fase mandiri ia sudah bisa mengatasi masalah untuk dirinya. Dia sudah bisa Bapak sekalian. Namun masalahnya adalah sekali lagi ia juga belum menempatkan untuk mengambil bagian dari luar kegiatannya. Biasanya orang-orang yang mandiri ini masih orang-orang yang bisa mengatasi pergumulannya sendiri, namun tidak mau mengambil alih kegiatan yang lain. Contohnya, dia bisa ke gereja, dia bisa berdoa, nah dia bisa melakukan hal-hal lainnya. Namun dia tidak mau pelayanan, dia tidak mau ambil bagian untuk hal-hal yang gerejawi, pelayanan dia tidak mau. Karena dia pikir, wah untuk urusanku saja aku repot kok. Ngapain pakai segala ngurusin orang lain. Apalagi pelayanan, datang lagi doa, wah segala macam. Oh tidak mau dia. Memang ini merupakan fase mandiri, namun ia juga tidak mau untuk ambil bagian untuk kegiatan hal-hal yang di luar dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berada di bawah fase ketergantungan tadi? Masih bergantung kepada semuanya. Kalau orang tidak membawa saya untuk beribadah, tidak mengajak saya berdoa, saya tidak mau. Bahkan kalau tidak ada yang beribadah, saya tidak mau datang. Nah, itu masih fase ketergantungan. Ataukah kita sudah berada di fase mandiri? Saya bisa gereja, saya bisa datang sendiri, udah gak usah diajak-ajak, saya bisa sendiri. Sok benar loh, kalau sekarang itu ada guyonan ya kan. Kalau misalnya kita nasihati orang menuju kebaikan, sekarang itu ada guyonan tuh di anak-anak remaja dan pemuda. Ketika kita katakan, jangan lupa ya ibadah, nah, Tuhan merindukanmu, langsung kita dikatakan, jangan solimi. Nah, jangan solimi. Padahal mungkin katanya jangan soleha Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan soleha. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih berada di fase mandiri? Ataukah justru berada di fase yang ketergantungan tadi? Nah, fase yang ketiga pertumbuhan manusia. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu?
fase ketergantungan. Yang kedua fase mandiri. Yang ketiga adalah fase dewasa. Fase dewasa atau interdependence. Nah, pada fase dewasa ini biasanya orang ini akan senang bersinergi kepada orang lain. Ingat tadi ya, ada yang fase ketergantungan, baru fase mandiri. Nah, ini sekarang fase dewasa. Fase dewasa ini saya masukkan di dalam kategori fase berbuah. Ibaratnya kalau misalnya buah, nah dia berbuah, menghasilkan buah. Lalu kalau di dalam kerohanian, ia berbuah, ia berdampak bagi orang lain. Jadi tidak lagi bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Yang tadi yang pertama. Yang kedua juga, dia tidak hanya mandiri. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun dia juga menjadi orang yang berdampak. Ia memikirkan keadaan orang lain. Wah, kira-kira di gereja itu butuh pelayanan apa enggak ya? Kira-kira temanku di kantor itu butuh bantuanku enggak ya? Ketika mungkin ada teman kita yang mengalami kesulitan dan kesusahan di sekolah, di kampus. Ia berusaha selalu memikirkan bukan dirinya sendiri lagi, tapi orang lain. Apakah orang di sekitar saya butuh bantuan saya atau tidak ya? Nah, biasanya ketika sudah bertemu dengan orang seperti ini, orang-orang di sekitarnya akan mengalami terberkati. Karena orang tersebut membawa hal yang baik, dampak yang baik. Membawa sebuah hal yang menguntungkan orang lain. Tidak lagi menguntungkan dirinya sendiri. Yang tadi mandiri atau ketergantungan. Ini fase dewasa, fase ketika dia boleh berdampak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kalau misalnya di tempat masyarakat ini, wah dia sangat senang sekali bersinergi dengan orang-orang lain. Bahkan mungkin dia lihat di kampungnya, di kompleknya, di desanya, kira-kira butuh apa ya di desa saya ya? Apa yang bisa saya lakukan ya? Bahkan mungkin dia tanya ke Pak RT-nya, Pak RT, apa kira-kira yang bisa saya lakukan ya? Apa kira-kira yang bisa saya sumbangkan? Di keluarga juga, Ma, kira-kira apa yang bisa aku kasih? Apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku tolong? Termasuk di gereja, Pak Gembala, kira-kira saya harus melakukan apa ya? Butuh bantuan apa ya di gereja? Apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Nah, fase dewasa atau fase berbuah ini menjadi sebuah hal yang baik untuk orang lain. Ingat tadi ketika fase ketergantungan, ia belum memberikan hasil untuk orang lain. Dia belum berdampak, belum berbuah. Justru ini cenderung menyulitkan orang lain. Ada apa-apa, waduh orang ini selalu minta tolong. Ya wajar kalau misalnya ditolong sekali-sekali. Tapi kalau terus minta tolong terus namanya bukan tolong lagi. Tapi menodong. Nah iya kan. Orang lain juga kalau sekali-sekali minta tolong tentu tidak apa-apa. Namun kalau sering, waduh. Ketika angkat telepon dari si dia saja, waduh ini orang ini pasti minta tolong nih. Mungkin kalau datang ke rumah ya kan, sambil elus-elus kakinya ya kan, wah ini meminjam uang dan segala macamnya. Fase mandiri, ia memang bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Namun ia belum menjadi dampak, belum menjadi teladan, belum memberikan, belum menjadi berkat untuk orang lain, belum berbuah. Nah, namun ketika seorang boleh menjadi dewasa Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ia menjadi orang yang rindu untuk memberkati orang lain, untuk memberkati orang-orang di sekitarnya, untuk memberkati siapapun yang ada di lingkungannya Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk di keluarga, termasuk di masyarakat, termasuk di gereja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita sudah sampai di level mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita masih di level ketergantungan, mandiri, atau sudah dewasa Bapak sekalian? Nah, biasanya orang yang dewasa ini dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah merupakan hal yang baik untuk dirinya. Tentu saja ketika kita merupakan orang-orang percaya melakukan hal yang baik, bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Karena kalau kita kembali ke ayat 13 adalah menjadi dewasa penuh. Di ayat selanjutnya menjadi serupa, semakin sempurna seperti Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum lagi kalau kita kembali tema Efesus ini salah satunya berbicara tentang hubungan.
menjadi berkat di keluarga, menjadi berkat di masyarakat, menjadi berkat di gereja. Itulah yang menjadi ciri atau indikator kita ini semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini merupakan sebuah tugas daripada setiap orang-orang yang juga sudah merasa dewasa. Kalau misalnya kita sudah merasa ada di level dewasa, kita juga tentunya rindu untuk orang-orang sekitar kita mengalami kedewasaan, mendidik. Terlebih Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya kita kembali ke dalam hal keluarga, ranah keluarga ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu orang tua harus memimpin anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Waktu ia kecil, ia tidak apa-apa, suruh dan sedikit paksalah anak Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu baik untuknya, sekalipun ia belum tahu hal itu. Bahkan sekalipun anak Anda merasa jengkel, pokoknya harus ibadah. Teman saya di daerah Indonesia Timur, ia berkata bahwa orang tuanya memaksa mereka untuk beribadah. Wajib hukumnya beribadah di hari Minggu. Kalau tidak ibadah hari Minggu, tidak dikasih makan satu hari itu Bapak Ibu. Memang waktu kecil mereka merasa itu sungguh kejam juga. Namun ketika ia dewasa, dia tertawa sendiri. Sampai sebegitunya ya, ayah saya memberikan perintah untuk beribadah padahal untuk dirinya sendiri. Nah begitu. Untuk kebaikan anak-anaknya Bapak Saudara sekalian. Nah, kita juga memiliki tugas termasuk orang tua untuk mendidik anaknya berada di fase-fase yang ketiga ini. Mungkin pertama ketergantungan oke. Tapi kan ketergantungan tidak mungkin sampai umur 30 tahun. Anaknya terus diasuh, terus diberikan perintah-perintah yang mutlak, tidak diberikan, tidak dididik bagaimana cara anak itu mengambil keputusan. Ada saya jumpai orang-orang seperti ini. Ketika ia menghadapi masalah, teman-teman saya sendiri ketika ia menghadapi sebuah situasi, ia tidak bisa menyelesaikan masalah. Ia tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ternyata dari kecil ia selalu melakukan hal keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Pokoknya kamu harus begini. Oh ya dia manut, ia merupakan memang anak yang baik. Pokoknya kamu harus begini, ya manut, anak yang baik. Pokoknya kamu harus begini, ya anak yang manut. Jadi dia tidak terbiasa untuk mengambil keputusan. Ia tidak terbiasa untuk menghadapi masalah dan mengambil keputusan pribadi. Sampai dewasa, ia masih ketergantungan. Ketika ada masalah, akhirnya ia terus meminta tolong. Pak, Ma, bagaimana ini? Atau mungkin ke Pak Gembala, Pak, Bu, bagaimana ini? Tentu saja memang kalau untuk sekedar memberi arahan, petunjuk bisa. Tapi tetap ketika seorang anak sudah beranjak dewasa secara usia, harusnya dia sudah bisa mengambil keputusan pribadi ketika menghadapi masalah. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seorang anak tadi mulai dari ketergantungan, yang kedua dalam fase mandiri. Dalam fase mandiri indikatornya anak tersebut sudah bisa mengambil keputusan sendiri di dalam hal kehidupannya. Ia sudah bisa mengambil keputusan untuk dia kerja kapan, melakukan pekerjaan apa, sekolah, mengerjakan tugas, dia sudah bisa. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian lihat anak-anaknya. Namun target kita adalah bukan fase ketergantungan saja, bukan fase mandiri saja, namun fase dewasa karena di ayat ke-13 adalah dikatakan di sana sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada tingkat pertumbuhan. Jadi manusia tidak selalu berada di dalam fase ketergantungan, harusnya demikian. Tidak selalu berada di fase mandiri saja, namun sampai dewasa penuh. Sampai ia bisa selain tidak menyulitkan orang lain lagi, namun ia juga
sudah bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, bahkan fase dewasa penuh melakukan sesuatu untuk orang lain, melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya, menjadi berkat, berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada pohon yang tinggi namun tidak berbuah. Ada orang yang sudah berumur juga namun tidak berbuah, bahkan masih menyulitkan. Sementara firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah untuk supaya kita menjadi dewasa penuh. Menjadi orang-orang yang berbuah. Dewasa penuh yang dimaksudkan Kristus adalah pikiran kita, kehidupan kita berpusat kepada kehendak Tuhan. Berpusat kepada Kristus. Apa itu kehendak Tuhan? Tentu saja melakukan segala perintahnya. Kalau kita kembali kepada tema di dalam kitab Efesus ini, berarti kita menjadi berkat di dalam keluarga kita, menjadi berkat di dalam masyarakat, menjadi berkat di dalam orang-orang di sekitar kita, bahkan menjadi berkat di gereja. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, namun menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam konteks luasnya yang merupakan kehendak Tuhan adalah kita menjadi berkat kepada dunia, menjadi terang dunia. Semakin banyak orang-orang melihat pancaran Kristus dari dalam diri kita. Orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan orang-orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Paulus juga berkata demikian, kiranya firman Tuhan ini tidak dibaca oleh jemaat Efesus saja, namun di dalam Asia-Asia yang lainnya, di dalam kota-kota yang lainnya. Nah, ini adalah menjadi kepenuhan Kristus itu. Kita selain menjadi berkat, wow, pemberitaan Kristus, kebaikan Kristus dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita semakin hari semakin bertambah. Nah, makanya saya lebih senang mendengarkan lagu-lagu, sebenarnya lagu-lagu rohani yang menguatkan iman. Untuk kita melangkah kemanapun kami berdiri, dimanapun kami akan pergi. Ku tahu pasti mukjizat Tuhan terjadi melalui kita kepada orang lain. Jangan kita selalu bernyanyi, Allah mengerti, Allah peduli, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Betul, tidak salah. Namun itu biasanya lagu-lagu rohani ini adalah lagu-lagu yang diciptakan untuk orang-orang yang masih lahir baru, yang baru kelahiran baru, yang baru berjumpa dengan Kristus, sehingga menjadi harus dikuatkan. Ia harus menjadi dikuatkan melalui lagu-lagu tersebut. Betul, ini sebenarnya lagu-lagu anak-anak rohani. Kalau lagu-lagu orang sudah dewasa rohani, wow, lagu-lagunya itu luar biasa. Tuhan Allah beserta kita. Karena aku percaya besok Tuhan masih bersamaku. Melakukan apapun Tuhan masih bersamaku. Because He live, I can see tomorrow. Nah ini, kita orang-orang yang dewasa rohani itu lagu-lagunya lebih berbicara, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, tapi Tuhan sertai saya, aku percaya Tuhan menyertai saya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini menjadi berkat kepada kita semua. Boleh kita mengintrospeksi diri kita kembali, apakah kita masih berada di dalam fase ketergantungan yang selalu menyulitkan, yang selalu membuat keresahan. Ataukah kita berada di fase mandiri, kita memang bisa semua, namun kita belum menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mau mengambil kegiatan yang menguntungkan orang lain. Atau yang terakhir, atau kita sudah menjadi dewasa penuh, menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya kita semua terus berjuang menjadi orang-orang yang berada di dalam kedewasaan penuh di dalam Kristus. Sehingga Kristus itu, Tuhan Yesus itu memancar dari kehidupan kita, terpancar dari kehidupan kita. Kasih Tuhan, Injil Tuhan, kebaikan Tuhan dapat dilihat, dirasakan orang. Semakin hari semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tanamkan ya Tuhan firman-Mu dalam loh hati kami dan boleh menjadi berakar, bertumbuh bahkan berbuah. Sehingga kami
menjadi orang yang dewasa penuh di dalam Tuhan, memancarkan kasih Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami terus berjalan, melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kami memancarkan Tuhan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang sekitar, dan banyak orang-orang sekitar semakin percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu semua jemaat Ebenezer yang mengikuti ibadah ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dengan pujian, dengan penyembahan, dan dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, ke depan kita terus andalkan Tuhan. Ke depan kita terus sertakan Tuhan dalam setiap langkah laku kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita semua. Jangan takut, percaya saja. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Aku percaya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Maka kami pagi ini mengangkat tangan kami, Hamba memberkati bangsa kami. Limpahi bangsa kami dengan berkat-Mu, limpahi bangsa kami dengan hikmat-Mu. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala huru-hara, tapi biarlah roh saling mengasihi, roh toleransi antar umat beragama ada pada bangsa kami. Kau melihat keadaan bangsa kami Tuhan, maka pagi ini hamba mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, dan selamatkan bangsa kami Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami dan pulihkan bangsa kami Tuhan. Hamba mohon kiranya rahmat berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Demikian juga dengan kota kami, kota Malang. Berkati kota Malang Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dengan bangsa kami. Engkau tahu apa yang terjadi dengan kota kami. Taruh hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami. Bapak Wali Kota bersama jajarannya. Tuhan beri hikmat kepada beliau.
Aku percaya kota kami, bangsa kami akan dipenuhi dengan sukacita dan damai yang dari surga limpah atas bangsa kami, atas kota kami Bapa. Berkat-Mu atas sidang jemaat Ebenezer. Engkau tahu pergumulan setiap sidang jemaat-Mu Bapa. Pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, atau pergumulan yang lain. Tuhan menolong setiap jemaat Ebenezer. Hari ini mereka perlu uluran tangan-Mu, hari ini mereka perlu mujizat-Mu, hari ini mereka perlu jamahan-Mu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Ebenezer. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau akan terima mujizat kesembuhan. Pulihkan setiap keluarga. Kami mau buang roh kekhawatiran, kami mau buang roh ketakutan, kami mau buang roh kecewa. Tapi biarlah roh yang menyala-nyala ada pada setiap kami, dan kami semakin giat melayani Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat Ebenezer. Damai-Mu, sukacita-Mu limpah atas mereka. Bapak Ibu yang terkasih, sidang jemaat yang terkasih, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, tangan Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau, dan memenuhi engkau dengan berkat-berkat-Nya. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Yakin dan imani bahwa Tuhan akan menuntun engkau dan membawa engkau kepada damai dan sukacitanya. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus